Mungkin kita dulu fokus belajar tuh pakai buku ya. Jadi anak tuh harus lebih banyak aktif di luar rumah, outdoor atau indoor, tapi tidak dengan gadget. Iya, apalagi dengan era digitalisasi, orang tua yang hanya istilahnya mengambil gampang supaya pergerakan kerjanya lebih enak. Mungkin ada keterbatasan melalui biaya ataupun ada yatim piatu, bisa langsung datang ke RSUMM menemui Dr. Alfa dengan program Kado Kanda atau donasi kacamata anak yatim dan kaum duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ketemu lagi dengan saya Wendy, host podcast pada hari ini. Kebetulan podcast hari ini kita akan membahas atau bertemakan Hari Mata Sedunia. Nah, kebetulan Hari Mata Sedunia ini kita akan membahas tentang megafon untuk kesehatan mata anak. Nah, kebetulan saya nggak sendirian seperti biasa. Saya akan mendatangkan pakar spesialis mata. Bertepatan juga dokter tersebut juga praktek di sini. Langsung aja, gak usah lama-lama lagi, pasti penasaran kan dengan siapa. Baik, kita sambut Dokter Alfa Silvestri, spesialis mata. Halo Dokter Alfa. Halo Wendy. Kita udah lama gak ketemu. Terakhir kita podcast itu membahas tentang kesehatan mata, penggunaan software ya Dok ya. Saya masih ingat banget. Betul. Sama saya juga. Sekarang kita dengan mata juga ya Dok ya, nggak jadi dengan mata, tapi dengan tema yang berbeda, yaitu tentang megafon untuk kesehatan mata anak. Ini kan sangat gencar sekali ya Dok ya, anak-anak yang menggunakan gadget. Betul. Khususnya dengan orang tua juga ini ya harus teliti banget tentang kesehatan mata anak. Oke, dokter, gak usah lama-lama lagi. Saya mau tanya nih dok, kesehatan mata anak itu kan sangat penting. Seberapa pentingnya sih dok kesehatan mata untuk anak ini dok? Apalagi di dunia digitalisasi ini. Iya Wendy dan pemirsa. Kita berjumpa lagi ya di podcast RSUMM yang selalu update ini terhadap isu-isu kesehatan terkini ya. Ini Wendy tadi menanyakan tentang seberapa penting sih tentang kesehatan mata anak, terutama di usia perkembangan dan di era digitalisasi ya Wendy ya. Betul dok. Memang sangat penting ya Bapak Ibu sekalian. Memang saat ini kita sudah berbeda gitu dunianya dibanding di masa kita dulu. Mungkin kita dulu fokus belajar tuh pakai buku ya. Sementara anak-anak sekarang begitu lahir sama orang tuanya udah dikasih sama gadget gitu. Padahal fase-fase penglihatan matanya itu harus dirangsang untuk penglihatan jauh. Itu juga penting pada anak-anak kecil, anak-anak balita. Tapi kalau udah dari kecil dia udah dipegang gadget ya Wendy, otomatis dia ngelihatnya dekat terus, nggak terangsang untuk melihat jauh. Dan padahal fase-fase belajar melihatnya dia itu penting banget di usia-usia awal kehidupannya sampai usia 5 tahun itu Wendy. Gitu. Kalau tidak nanti saraf matanya tidak bisa berkembang bagus sampai usia dia dewasa. Gitu Wendy. Oke dok, di era digitalisasi ini kan dok ya, tanda-tanda yang bisa dilihat oleh anak dengan dengan gangguan penglihatan, terus apa aja yang harus diwaspadai oleh orang tua terhadap anak yang sudah mulai merasakan gangguan untuk penglihatannya itu dok? Iya, jadi memang orang tua ini harus waspada pada anak-anak yang ada keluhan-keluhan penglihatan. Kadang mereka nggak bisa mengeluh ya Wendy karena namanya anak-anak ya. Jadi bisa jadi pertama diketahui nilai di sekolahnya mulai menurun, nggak seperti biasanya. Itu bisa aja karena dia untuk melihat ke papan tulis depan itu tidak terlalu kelihatan. Jadi dia mendengarkan instruksi guru juga tidak tepat gitu. Akhirnya nilainya turun. Kadang juga dia sering mengedip-ngedipkan mata atau memicingkan mata gitu ya. Atau dia mendekat pada saat mau melihat papan tulis atau mau nonton TV, dia mendekat gitu ya. Nah itu bisa jadi saat tanda-tanda awal dia sudah mulai ada gangguan penglihatan untuk melihat jauh. Nah itu orang tua sudah harus waspada. Kadang orang tua itu sangat
mohon maaf ya, agak acuh dengan kesehatan mata anak. Apalagi kalau misalnya anak sedikit rewel, itu langsung dikasih gadget dok sekarang. Karena pengalaman dari teman-teman saya yang sudah punya anak, cara untuk mengatasi anak itu biar tidak rewel adalah dengan dikasih gadget. Padahal itu tidak baik ya dok ya? Iya, sangat tidak baik itu. Apalagi usia-usia perkembangan di bawah usia 5-6 tahun itu jangan ya. Jangan beri mereka gadget. Biarkan mereka melihat jauh ya. Bisa untuk penglihatan jauhnya bisa berkembang maksimal gitu, Wendy. Benar banget. Menurut dokter nih dok, untuk perkembangan anak tentang kesehatan mata itu sangat signifikan nggak sih dok untuk akhir-akhir ini? Karena isu-isu yang sekarang tuh sangat gencar sekali, anak yang udah menggunakan kacamata di usia dini gitu dok. Iya betul, sangat penting sekali. Jadi yang pertama memang deteksi dini untuk anak-anak itu harus lebih diperhatikan oleh orang tua gitu ya. Jadi anak-anak usia mulai masuk ke sekolah dasar 6 tahun, di bawah 6 tahun itu harus mulai diperhatikan lebih perhatian gitu, apakah dia ada gangguan penglihatan atau tidak, terutama kalau orang tuanya berkacamata, Wendy. Nah, jadi memang mata anak itu kan menurun bentuknya, bentuk bola matanya dari orang tua. Jadi kalau orang tua itu ada ukuran kacamata minus atau plus, bisa memang anaknya menurun bentuknya, jadi dia kecenderungannya minus atau plus juga untuk bantuan kacamatanya, atau yang kita sebut sebagai miopi atau hipermetrop gitu, Wendy. Oke dok, jadi berarti itu adalah fakta kalau misalnya anak kalau lahir dengan mata minus itu bisa dari faktor keturunan. Iya, salah satunya bentuk bola matanya mengikuti dari orang tua pasti. Berarti bentuk bola mata yang berubah bisa mempengaruhi penglihatan anak juga? Iya, betul. Jadi nanti kalau si anak ini pertama udah bentuk bola matanya agak panjang misalnya kayak orang tuanya, dia kan cenderungannya kan jadi miopi sehingga perlu dibantu kacamata minus. Nanti kalau dengan perkembangan usianya dia semakin bisa cepat panjang gitu ya. Nah, lebih memanjang dari yang seharusnya, jadi akhirnya minusnya bertambah terus. Nah, ini progresivitas ukuran ini dipacu oleh salah satunya penggunaan gadget atau berlebih, itu juga bisa memicu progresivitas, Wendy. Seperti itu ya dok ya. Dokter Alfa, saya mau tanya ini dok, berkaitan dengan keturunan dari anak itu terhadap orang tua yang terkena mata minus. Ada nggak sih dok untuk derajatnya berapa minus gitu dok untuk bisa menurunkan ke anaknya? Bukan derajatnya yang diturunkan, tapi kecenderungan bentuk bola matanya. Bentuk bola matanya. Iya. Jadi bisa aja seorang orang tua yang minusnya mungkin masih rendah di bawah 3 misalnya, si anaknya bisa aja dia mengalami minus yang sedang atau miopi sedang di atas 3 bisa aja. Karena mungkin yang si orang tuanya tidak terlalu progres ukuran minusnya, tapi si anak yang jenis yang progres itu pun bisa gitu. Jadi sangat individual sekali, walaupun kecenderungan untuk menderita itu sudah dari dia di dalam kandungan ya. Jadi untuk ibu-ibu atau orang tua yang di rumah itu pentingnya untuk menjaga kesehatan mata sejak dini malah ya dok ya. Malah dia mau udah umur ke saya sudah tahu Alfa itu kesehatan mata sangat penting sekali. Betul sekali, Wendy. Seperti yang dokter Alfa jelasin tadi dok, perihal penggunaan gadget yang terlalu sering pada anak, apalagi dengan jarak yang sangat dekat itu kan mempengaruhi kesehatan mata. Kita akan kembali mitos atau fakta kalau misalnya kerusakan mata atau kecenderungan penglihatan mata pada anak bisa menyebabkan kebutaan. Itu fakta, mitos atau fakta dokter? Kalau minus atau miopi atau hipermetrop itu apakah bisa jatuh ke kondisi kebutaan ya pertanyaannya? Tentu saja bisa ya, kalau misalnya miopi atau hipermetrop itu kembali lagi lah ke definisi kebutaan ya. Kalau di WHO itu kebutaan itu disebut bila dia sudah tidak bisa melihat hitung jari
lebih dari 3 meter di depannya gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dia miopi atau hipermetrop lalu dia tidak bisa, tanpa kacamata dia tidak bisa melihat jarak hitung jari itu 3 meter atau lebih, berarti kan dia sudah masuk ke kebutaan. Nah, bisa juga dia kayak misalnya itu ya, kalau ukuran minus miopi yang tinggi di atas 6, di atas 7 itu hitung jari mungkin agak susah dia. Nah, itu aja sudah mulai menurun sekali kan, walaupun belum sampai ke kebutaan. Nah, kalau sampai minus 14, minus 15, nah tanpa kacamata dia mungkin hitung jari juga sudah sangat kesulitan, gitu kan. Nah, jadi ya kalau mau disebut apakah miopi atau hipermetrop itu bisa jatuh kebutaan ya bisa, tergantung dia apakah dia itu tidak bisa melihat itu tadi, penglihatannya seberapa. Apakah lebih dari 3 meter dia tidak bisa melihat, nah itu sudah kita sebut sebagai kebutaan sebenarnya. Kalau di dalam dunia kedokteran kesehatan mata. Oh gitu. Terus dokter, kalau misalnya sudah mengalami gejala seperti itu dan orang yang tidak bisa melihat dengan jarak yang sudah ditentukan seperti Dr. Alfa bilang tadi, apakah ada tindakan preventifnya itu, Dok? Yang pertama memang kalau ukuran kacamata ya miop atau hipermetrop itu ada 2 jenis ya, ada yang laten, jadi pertambahannya per tahun itu mungkin sedikit, kayak 1/4 dioptri gitu ya. Ada juga yang progres, jadi setiap tahun dia pertambahannya 1 atau 2 dioptri. Jadi bisa-bisa dia itu dalam waktu 5 tahun dia sudah bertambah 5 dioptri. Nah, bagaimana cara untuk supaya pertambahan progresivitas ini tidak cepat begitu kan? Yang pertama pasti memang ada cara untuk mata harus istirahat supaya tidak terangsang bola mata itu semakin axial length-nya semakin bertambah gitu ya. Jadi ada fase dia istirahat menggunakan gadget atau membaca atau bekerja itu di depan gadget jangan sampai dia dalam sehari lebih dari 6 jam. 4-6 jam aja cukup. Dan ada fase istirahat yang kita dulu pernah bahas ya, setiap 20 menit penggunaan gadget harusnya ada fase istirahat 20 detiknya gitu untuk melihat benda di jarak 20 kaki atau 5 meter jarak jauh, itu untuk relaksasi otot-otot dan mata sehingga tidak terlalu progres. Nah, juga penggunaan kacamata yang tepat ukurannya itu juga membantu supaya progres tidak terlalu bertambah. Nah, itu penggunaan kacamata. Jadi kadang orang malah nggak suka pakai kacamata kan, Wen, karena dikiranya bakal apa ketergantungan atau apa. Nah, itu salah banget ya. Karena kalau dia ada ukuran misalnya -1 atau -2 dia tidak pakai kacamata, kondisi saraf matanya kan semakin menurun, Wendy. Nah, jadi kalau orang misalnya males karena kelihatan jelek gitu kacamataan gitu ya, gitu ya kelihatan culun ya. Padahal sekarang tuh kalau mau bilang penyanyi juga banyak yang kacamataan kan, dan kacamatanya juga keren-keren. Jadi itu sebenarnya tergantung aja mau milih modelnya yang seperti apa gitu. Tapi yang jelas kalau anak-anak nih Wen ya, di usia di bawah 6 tahun dia harus sudah terdeteksi Wen. Ukuran kacamatanya berapa, status kondisi sarafnya seberapa. Karena fase belajar melihat anak saraf matanya itu sampai usia 6 tahun saja, Wen. Oh gitu. Iya, jadi kalau anak-anak ini udah di atas 6 tahun, udah susah itu sarafnya dibangunkan lagi, yang kita sebut sebagai kondisi amblyopia atau saraf malas. Amblyopia atau saraf malas. Akhirnya kalau saraf malas ini misalnya mata kanan tidak digunakan dalam jangka waktu lama, akhirnya jadi juling. Kalau bahasa Jawanya kero. Jadi orang-orang kero itu berawal dari amblyopia yang tidak terdeteksi.
Oh, jadi waktu lahir itu kondisi matanya udah normal-normal aja ya dok mungkin ya? atau sudah punya kecenderungan ada ukuran, lalu dia mungkin bertambah kan, dia kan mulai bertambah ukurannya sampai sudah lewat tuh fase usia 6 tahunnya, fase belajar melihatnya udah lewat, udah SMP baru udah ketemuan. Baru ketahuan kondisi matanya. Ya udah kondisi saraf, mungkin kacamatanya ada ukurannya, tapi kondisi sarafnya nggak bisa maksimal, Wen. Oke. Iya, intinya amblyopia tadi. Itulah, Wen. Sangat seru sekali rupanya gitu ya dok ya? Iya. Bukan sih serem juga ya dok ya? Iya, jadi memang waspada. Tema tahun ini World Sight Day itu adalah waspada pada kesehatan mata anak. Tuh, berarti sangat penting sekali buat orang tua yang di rumah, apalagi dengan penggunaan gadget yang sangat tinggi gitu. Sekarang apalagi kalau ya seperti yang saya bilang tadi dok, sekarang orang tua itu lebih cenderung anak diberikan gadget, orang tua beraktivitas. Kalau enggak anak marah dikasih gadget, itu sangat-sangat sebagai habit yang sangat buruk rupanya dok ya. Sebetulnya penggunaan gadget itu tidak masalah, cuma seperti yang dokter Alfa bilang, ada timingnya, ya kan dok, maksimal 6 jam, terus 20 detik harus istirahat. Iya, 20 menit. Oh, 20 menit, 20 detik. Istirahatnya 20 detik. Oh iya. Dan tapi kalau anak-anak beda loh, Wen. Kalau ini kan kita ngomongin orang dewasa 6 jam tadi ya. Kalau anak-anak sih sebenarnya kalau sampai dia usia sekolah ya di atas 12 tahun tuh baru bisa 2 jam sampai 4 jam. 2 jam sampai 4 jam aja. Iya, kalau di bawah itu harus kurang dari itu, Wen. Apalagi kalau masih usia 7 tahun, 8 tahun, itu maksimal paling cuma 1 jam satu hari penggunaan gadget. Kalau ini nggak masalah juga karena sekarang semua pembelajaran banyak pakai gadget. Betul. Iya. Itu waktu zaman karena zaman COVID itu kan dok. COVID. Jadi semua pembelajaran, semua media belajarnya pakai media sosial gadget. semua. Nah, itu yang agak riskan buat anak-anak ini. Jadi memang orang tua harus ekstra waspada. Tapi sekarang sih sudah ada sekolah kan sudah offline, sudah lumayan lah. Tinggal dia di rumah gimana cara orang tuanya supaya dia tidak sering-sering pegang gadget gitu. Oke, manajemen waktunya berarti ya dok ya yang harus benar-benar dijaga kayak gitu. Karena kalau memang ketergantungan gadget, kalau saya beberapa baca literatur juga akan mengganggu motorik anak. Iya, betul sekali, Wen. Apalagi media-media belajar itu dengan umur-umur yang masih balita, masih menuju ke anak, itu kan permainan untuk motorik kan sangat banyak gitu. Iya, betul sekali, Wen. Jadi anak tuh harus lebih banyak aktif di luar rumah, outdoor atau indoor, tapi tidak dengan gadget. Gadget mungkin bisa diperkenalkan dia di usia mulai masuk SD dan itu pun terbatas waktunya. Betul. Nah, berarti perlu banget ya dok ya untuk deteksi dininya untuk orang tua terhadap anak. Iya, betul. Dari dokter Alfa sendiri sih dok, untuk orang tua harus di usia berapa sih dok memeriksakan anak? Walaupun anak itu nggak ada gejala seperti memincikan mata atau tidak terlihat pandangannya, itu harus di usia berapa dok? Pertama, kalau anak ini ya, kita ngomongin anak yang lahirnya normal ya. Nanti kalau saya bilang, saya nanti mungkin akan sedikit menyinggung kalau anak-anak prematur itu beda lagi ya. Beda lagi. Kalau anak yang lahir aterm atau cukup bulan, dia sebenarnya sudah setiap 6 bulanan harus mulai rutin diperiksakan ke dokter mata gitu. Sampai harusnya dia sudah terdeteksi ada ukuran kacamata di bawah 6 tahun. Itu dokter mata udah punya alatnya untuk pemeriksaan tajam penglihatan anak yang belum bisa baca, Wen. Sebenarnya kayak mereka melihat gambar-gambar dan seterusnya itu udah bisa terdeteksi tajam penglihatannya dan ada gangguan atau tidak ukurannya di bawah 6 tahun. Dan tiap 6 bulan harus diperiksakan sama kayak periksa ke dokter gigi 6 bulan. Iya, nanti begitu dia udah usia belasan baru mulai tiap tahun. Kalau udah setua kita boleh 2 tahun sekali. Itu untuk anak-anak yang kelahiran normal, kelahiran cukup bulan ya. Kalau untuk bayi-bayi prematur, nah ini yang perlu ibu-ibu hamil waspadai atau ibu-ibu yang punya bayi prematur. Nah itu harus dikonsultasikan ke dokter anaknya
apakah si anak ini perlu dilakukan screening saat newborn untuk retinopathy of prematurity-nya. Itu gangguan retina pada bayi-bayi prematur. Lalu sesudah itu, setelah lepas dari screening retinopathy of prematurity, 6 bulan pertama kehidupannya sudah harus diperiksakan. Bisa lagi, ya, nanti akan berulang setiap 6 bulan, begitu Wendy. Jadi tahapannya memang lebih banyak yang bayi prematur ya, daripada bayi yang aterem atau lahir normal. Lahir cukup bulan. Betul. Oke, baik. Banyak sekali ya informasi tentang kesehatan mata ini ya, apalagi dengan era digitalisasi, orang tua yang hanya istilahnya mengambil gampang supaya pergerakan kerjanya lebih enak, biar anaknya lebih anteng, rupanya itu tidak baik juga. Tidak baik. Baik juga. Oke, betul. Dokter Alfa, saya ada sedikit informasi ini tentang programnya Dokter Alfa. Kalau boleh, kalau nggak salah ini Dok ya, programnya Dokter Alfa ini tentang Kadokanda. Iya, Kadokanda. Itu apa sih, Dok? Kadokanda itu? Iya, mungkin pemirsa juga baru berkenalan ini ya. Saya bersama ini saya menggandeng RSUMM juga untuk bisa ikut serta dalam program saya yang bernama Kadokanda atau Kantong Donasi Kacamata Anak Yatim dan Duafa. Ya. Di mana anak-anak yatim dan duafa ini belum terjangkau pembiayaan untuk pemeriksaan mata. Nah, terutama refraksi atau untuk kacamata itu ya. Jadi di sini saya dan teman-teman bergerak untuk bisa menginisiasi bantuan untuk anak-anak yatim dan duafa yang tidak terjangkau asuransi kesehatan negara seperti BPJS, yang di panti asuhan. Itu kan iya penting. Jadi anak-anak panti asuhan ini banyak panti asuhan yang belum tersertakan di dalam asuransi kesehatan negara. Jadi anak-anak kecil ini tidak bisa mendapat akses untuk pemeriksaan screening mata di awal usia mereka. Akhirnya saya dan teman-teman melakukan ini. Kita nanti biasanya akan turun ke panti-panti asuhan yang selama ini dari tahun 2020-an itu sudah mulai bergerak di beberapa panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyah di Malang. Kita menjaring adik-adik yang ada kelainan gangguan refraksi atau tajam penglihatan. Lalu kita masukkan ke dalam program saya yang lainnya, yaitu program Jumuah Barokah. Jadi pemeriksaan gratis di RSUMM setiap hari Jumat pagi. Itu lalu setelah dia mendapatkan ukuran kacamata dari pemeriksaan gratis itu, maka akan saya arahkan pembelian kacamata di optik rekanan kami, di mana itu semua pembiayaannya baik pendaftaran ke RSUMM, untuk pendaftaran administrasinya tentu saja ya, karena untuk jasa pemeriksaannya kan sudah gratis, dan pembelian kacamatanya itu sudah kami bayari dari kantong donasi ini. Oh gitu dong. Jadi setiap Jumat pagi ya Dok ya? Iya, setiap Jumat pagi. Jadi misalnya pemirsa ingin panti asuhannya itu dilakukan screening, bisa nanti menghubungi saya atau datang ke RSUMM untuk kita janjian nih kapan nih tim kami yang nanti akan digawangi PKRS akan turun. Saya sudah gandeng RSUMM gitu. Jadi nanti teman-teman dokter umum dan perawat akan melakukan screening di sana bersama saya. Lalu yang terjaring akan masuk ke program Jumuah Barokah itu. Lalu dapat kacamata gitu. Wow, sangat menarik sekali ya buat sobat sehat yang di rumah. Mungkin ada keterbatasan melalui biaya ataupun anak yatim piatu, bisa langsung datang ke RSUMM menemui Dr. Alfa dengan program Kadokanda, kantong donasi kacamata anak yatim dan kaum duafa. Baik Dokter, untuk yang terakhir Dok, untuk pesan-pesan sobat sehat yang di rumah untuk kesehatan mata pada anak, apa nih sih Dok? Silakan Dokter. Ya, mungkin take home message-nya adalah yang pertama, Bapak Ibu sekalian yang punya anak-anak di usia masa-masa perkembangan ya, baik mulai usia sekolah SD atau TK ya, lalu juga orang tuanya ada riwayat berkacamata, itu sudah mulai peringatan untuk anak-anaknya diperiksakan. Paling nggak screening awal, apakah anak saya ada ukuran kacamata atau tidak, dan segera ditolong kalau dia ada ukuran kacamata.
Jadi jangan segan-segan, jangan takut-takut gitu ya. Lalu secara berkala melakukan pemeriksaan begitu. Kalau untuk panti asuhan saya tidak bisa nih, tidak punya biaya untuk anak-anak ini dilakukan screening rutin tiap 6 bulanan. Itu bisa dimasukkan ke dalam program Kado Kanda bersama RSUMM. Nah, itu mungkin pesan dari saya. Oke. Oh, satu lagi tentang gadget tadi Wendy. Tolong orang tua yang di rumah, tolong jangan mudah-mudah kasih gadget ke anak-anak. Iya, betul sekali. Saya juga marah di sini. Oh iya. Cukup Om Wendy aja yang pegang gadget ya. Cukup saya aja karena saya sudah tua. Iya, jadi tolong mulai itu ya, dibatasi penggunaan jamnya. Pakai gadget, lalu mulai aktivitas outdoor dan indoor yang lain selain gadget itu dikayakan gitu. Supaya anak-anak kita tidak progres, misalnya sudah berkacamata jangan semakin progres lagi. Betul. Terus makanan-makanan bergizi Wendy. Iya itu dokter. Kelewatan satu. Iya. Betul sekali dokter, untuk makanan-makanan ini. Ya, jadi anak-anak itu makanannya juga harus beraneka rupa, yang bagus untuk mata tuh yang berwarna-warna cerah Wendy. Kayak wortel, papaya itu bagus sekali. Berry yang warna ungu itu juga bagus. Tapi jangan terlalu berlebih tiap hari suruh makan anak kasih jus wortel, nanti dia hipervitaminosis, kulitnya jadi kuning-kuning, Wendy, jangan lah ya. Iya betul. Iya 2-3 hari mungkin ada menu yang bervariasi gitu. Anaknya mulai digiatkan untuk banyak suka makan berry, makan wortel, makan pepaya, tomat, nah itu yang beraneka ragam vitamin. Betul. Di sisi lain juga pasti itu akan memperhangat hubungan anak dengan orang tua, ya kan? Interaksinya lebih banyak, komunikasi lebih banyak, anak lebih diperhatikan lagi. Iya betul sekali. Setuju dokter? Iya setuju. Setuju. Baik Dokter Alfa, terima kasih banyak atas waktunya. Perbincangannya sangat seru sekali. Memang kita ada keterbatasan waktu ya. Semoga kita bisa ketemu di podcast dan pembahasan tentang mata di lain selanjutnya. Iya. Baik, untuk teman-teman sobat sehat di rumah, terima kasih sudah menonton podcast Sapa Sehat kali ini. Jangan lupa untuk menonton podcast Sapa Sehat selanjutnya. Ada saran atau apapun tentang podcast apa nih yang seru ya? Atau kapan lagi nih podcast sama Dokter Alfa membahas tentang mata itu, apalagi sebenarnya banyak banget, sangat general sekali, sangat banyak. Cuman karena keterbatasan waktu, kita harus akhiri untuk hari ini. Ada yang satu lagi lupa, untuk jadwalnya Dokter Alfa, siapa dia apa aja? Oh iya, untuk jadwal saya, sebenarnya kalau di RSUMM itu setiap hari ada dokter mata, Wendy ya. Kalau dari hari Senin sampai hari Sabtu itu full, dari pagi sampai sore itu ada 4 orang dokter mata. Kita di sini ya, selain saya ada dokter Bragas Tio Sidarta, spesialis mata, lalu ada juga Dokter Yuliono Trika Nur Hasan, ya SPM, dan Dokter Aryani Putri Vindya Putri. Nah, itu spesialis mata. Jadi kami berempat bisa melayani Bapak Ibu sekalian dan anak-anak Bapak Ibu sekalian dari mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Untuk jadwal saya sendiri setiap hari Selasa dan Jumat setiap pukul 8 hingga pukul sekitar 9:30 ini. Pukul 8 sama 9:30 ya? Iya, khusus untuk hari Jumat ada program Jumuah Barokah untuk pasien-pasien yang tidak memiliki asuransi, itu akan mendapatkan free pemeriksaan kesehatan mata, Wendy. Jadi ke sini tinggal membayar administrasi rumah sakit saja. Jadi uangnya dipakai buat beli obat saja, Wendy. Oh iya. Oke, baik Dokter Alfa, terima kasih banyak atas waktunya. Untuk sobat sehat di rumah, silakan komen dan subscribe channel YouTube OMM Hospital untuk acara podcast selanjutnya, dan apa aja sih yang seru-seru lagi nih pembahasan kita di podcast selanjutnya. Baik, saya undur diri, saya Wendy dan Dokter Alfa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.